Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Ibu Hidupa Pemuda dari kelas Teknik Informatika Malam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi UU PDP, yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Oke, lanjut saja. Next. Nah, di bagian pertama itu ada latar belakang. Nah, di mana penjelasan latar belakang di sini dijelaskan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 hadir sebagai solusi atas tantangan era digital. Nah, di mana data pribadi semakin rentan disalahgunakan. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin hak asasi manusia, memberikan kepastian hukum, serta mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang aman dan terpercaya. Nah, dalam konteks era digital yang berkembang pesat ini, data pribadi seringkali menjadi target eksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke, next. Nah, di sini di poin selanjutnya itu ada alasan diterbitkannya UU PDP. Nah, apa alasan tersebut? Di sini dijelaskan UU PDP diterbitkan untuk menjamin hak asasi manusia, memberikan kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan data, menumbuhkan kepercayaan publik, mendukung ekonomi digital, dan memenuhi standar global perlindungan data. Nah, di sini lebih jauh lagi, UU ini berperan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan posisi Indonesia dalam tata kelola data internasional. Nah, selain itu, penerapan undang-undang ini juga bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital yang digunakan sehari-hari. Oke, next. Nah, poin selanjutnya itu ada isi penting dari UU PDP. Yang pertama itu ada definisi data pribadi, di mana dijelaskan di sini data tentang individu yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Oke, next. Nah, di nomor 2 itu ada hak subjek data pribadi, di mana subjek data, pemilik data memiliki hak sebagai berikut. Yang pertama itu mendapatkan informasi terkait penggunaan data pribadi. Yang kedua, memperbaiki, memperbarui, atau melengkapi data pribadi. Yang ketiga, menolak dan menghapus data pribadi yang tidak sesuai. Yang keempat, mendapatkan akses salinan data pribadi. Yang kelima, menarik persetujuan pemrosesan data kapan saja. Oke, next. Selanjutnya ada kewajiban pengendali data. Nah, di mana pengendali data ini memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi dan memproses data pribadi secara aman dan sesuai dengan hukum. Nah, untuk itu UU PDP menetapkan sejumlah kewajiban utama bagi pengendali data. Di antara lainnya, yang pertama itu ada memastikan akurasi dan keamanan data pribadi. Yang kedua ada memberikan akses kepada subjek data untuk memperbarui data. Dan yang ketiga ada memastikan pemrosesan sesuai dengan tujuan yang disetujui. Nah, selain itu, UU ini juga mengatur kewajiban bagi pengelola data untuk memastikan keamanan data pribadi yang mereka kelola baik dari segi teknis maupun operasional. Oke, next. Oke, yang nomor 4 itu ada sanksi atas pelanggaran UU PDP. Nah, di sini dijelaskan itu untuk memastikan kepatuhan terhadap UU PDP dan memberikan efek jera bagi pelanggaran. Undang-undang ini menetapkan mekanisme sanksi yang tegas. Nah, sanksi tersebut terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu yang pertama itu sanksi administratif, yang dimana peringatan, penghentian, pemrosesan data, denda hingga 2% dan pendapatan tahunan berlaku. Yang kedua itu ada sanksi pidana, yang dimana dijelaskan di sini penjara hingga 6 tahun atau denda hingga Rp 6 miliar bagi pelanggar hak data pribadi. Oke, lanjut. Nah, poin selanjutnya ada tujuan UU PDP. Nah, yang pertama itu ada melindungi hak asasi manusia.
di mana dijelaskan di sini memberikan perlindungan atas data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang sesuai dengan UUD 1945 pasal 28 G ayat 1. Yang kedua ada memberikan kepastian hukum yang dimana di sini dijelaskan mengatur penggunaan data pribadi secara legal, mencegah penyalahgunaan dan menjamin akuntabilitas pemrosesan data. Yang ketiga ada menumbuhkan kepercayaan publik yang dimana dijelaskan mendorong masyarakat untuk lebih percaya dalam memanfaatkan layanan digital yang aman dan terpercaya. Oke, next. Oke, di sini ada studi kasus. Nah, di mana saya ambil itu kasus kebocoran data BPJS Kesehatan di bulan Mei tahun 2021. Oke, saya jelaskan sedikit kronologinya. Nah, pada Mei 2021, terjadi kebocoran data pribadi yang diduga berasal dari BPJS Kesehatan yang mencakup sekitar 279 juta data penduduk Indonesia. Nah, data yang bocor meliputi NIK, nama, alamat, nomor telepon, dan informasi sensitif lainnya. Nah, dampak dari kasus ini yaitu data yang bocor dijual di forum online, meningkatkan risiko penipuan seperti pencurian identitas dan penipuan kartu kredit. Nah, kasus ini juga menyoroti pentingnya perlindungan data pribadi dan mendorong percepatan pengesahan UU PDP. Oke, next. Oke, untuk tadi kasus yang kedua, saya ambil dari kasus peretasan Tokopedia pada bulan Maret tahun 2020. Saya jelaskan kronologinya sedikit. Nah, pada Maret 2020 ini, data sekitar 91 juta pengguna Tokopedia dilaporkan bocor dan diperjualbelikan di forum daring. Data yang bocor termasuk nama pengguna, alamat, email, dan nomor telepon. Oke, untuk dampaknya, meskipun data finansial tidak dilaporkan bocor, informasi yang tersebar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan phishing dan penipuan lainnya, menekankan perlunya peningkatan keamanan data oleh penyedia layanan digital. Oke, next. Oke, poin selanjutnya ada manfaat UU PDP, melindungi privasi individu. Nah, di mana dijelaskan di sini memberikan jaminan bahwa data pribadi tidak akan digunakan tanpa izin, menjaga hak privasi setiap individu. Yang kedua ada meningkatkan keamanan data, yang dimana di sini dijelaskan memastikan pengendali data menerapkan langkah-langkah keamanan untuk mencegah kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi. Yang ketiga itu ada penegakan hukum yang jelas, yang dimana dijelaskan memberikan mekanisme hukum untuk menangani pelanggaran data pribadi, termasuk sanksi administratif dan pidana. Nah, dengan penerapan UU PDP ini, diharapkan setiap pihak dapat lebih memahami pentingnya juga kerahasiaan data pribadi baik sebagai individu, organisasi, dan maupun pengendali data. Oke, next. Nah, poin selanjutnya ada pasal-pasal yang berkaitan dengan UU PDP. Nah, UU PDP ini memuat ketentuan yang mencakup berbagai aspek perlindungan data pribadi. Nah, di sini beberapa pasal kunci yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang ke satu itu ada pasal 1 yang dijelaskan di sini definisi data pribadi, yang dimana menjelaskan pengertian data pribadi yang mencakup data pribadi umum. Contohnya seperti nama dan alamat, serta data pribadi spesifik seperti data kesehatan dan biometrik. Yang kedua itu pasal 4 tentang jenis data pribadi yang dilindungi, yang dimana dijabarkan di sini memuat daftar jenis data yang termasuk dalam kategori perlindungan, baik data umum maupun sensitif. Oke, yang ketiga ini ada pasal 13 sampai 17 yang dijelaskan ini hak subjek data, menjamin hak subjek data termasuk hak untuk mendapatkan informasi, memperbarui data, menarik persetujuan, hingga hak menghapus data. Oke, next. Oke, yang keempat itu ada pasal 18 sampai 21
kewajiban pengembangan data, yang dimana dijelaskan di sini mengatur tanggung jawab pengendali data dalam memproses untuk melindungi data pribadi sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data. Yang kelima ada pasal 40, pemrosesan data lintas negara, yang dimana dijelaskan di sini mengatur syarat pemindahan data pribadi ke negara lain, memastikan negara tujuan memiliki tingkat perlindungan data yang setara. Oke, yang keenam itu ada pasal 46 sampai 47, sanksi administratif. Dijelaskan di sini menyebutkan jenis sanksi administrasi yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar, seperti peringatan tertulis, denda administratif, hingga pembekuan aktivitas pengelolaan data. Oke, yang ketujuh ada pasal 67 sampai pasal 69 di sanksi pidana. Dijelaskan di sini menetapkan ancaman pidana berupa penjara dan denda bagi pelanggaran berat seperti penyalahgunaan data pribadi tanpa izin. Nah, pasal-pasal ini juga memberikan dasar hukum yang jelas bagi perlindungan data pribadi di Indonesia. Nah, dengan memahami isi dan penerapan pasal-pasal tersebut, individu dan organisasi dapat mengelola data pribadi secara aman, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Oke, next. Oke, di sini kesimpulan. Nah, kesimpulan ini UU PDP adalah langkah penting bagi Indonesia untuk melindungi data pribadi masyarakat, memberikan kepastian hukum, dan mendukung ekonomi digital yang aman dan terpercaya. Implementasi yang tepat akan memastikan manfaat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Nah, lebih dari itu, UU PDP juga memberikan fondasi hukum yang kuat dalam mendukung transformasi digital yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dengan memastikan perlindungan data yang maksimal, undang-undang ini tidak hanya menjaga privasi individu, tapi juga meningkatkan kepercayaan publik dan daya saing nasional di era globalisasi digital. Oke, next. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Selamat malam.